Kalau zaman sekarang ini dibilang caper, cari perhatian mereka tuh kayak gitu. Iya. Terus papa gue tuh yang sampai kayak, kamu tuh harus milih ini karena visi misinya tuh sesuai gitu buat keluarga kita. Terus kata kakak gue, apa sih pak? Aksinya yang dilihat dan baik untuk masyarakat umum, masyarakat lah ya, pasti udah tersebar kemana-mana dari mulut ke mulut. Gak usah lagi dia ngomong depan umum dan sebagainya. Spill lah sedikit ya. Aduh, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Banten Podcast, kembali lagi di channel Banten Podcast. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan dua narasumber dari mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Thorik Aziz Dwi Putra. Saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga dari jurusan Ilmu Komunikasi. Baiklah, saya akan memperkenalkan dua narasumber. Silakan. Siapa nih sering dipanggilnya? Thorik apa? Oh ya, saya biasa dipanggil Thorik. Oh, Thorik. Boleh, Kalau ya. Okay. Kenalin, nama gue Stephen, sama kayak dua rekan lainnya dari mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Ilmu Komunikasi. Gue sering dipanggil Stephen sih kalau buat panggilannya. Okay. Halo semuanya, nama gue Caya Clarissa. Gue juga sama dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Komunikasi, dan kebetulan gue juga mahasiswa baru. Oh gitu. Yeah. Jadi sebelum kita masuki topik, saya ingin nanyakan dulu nih. Tadi kan kesini saya juga ngelihat mendung gitu kan. Gimana perjalanan tadi kesini? Kalau tadi sih kan ada kelas ya sore tuh, mulai dari jam 3 sampai mau maghrib lah ya. Kita kan jadwal di sini abis maghrib ya. Tadi gue balik dulu tuh ke kosan. Teman-teman udah pada nelfon nih, surprise ini. Ya udah, buru-buru tuh masak mie langsung ini makan. Tapi hujan jalan. Hujan tadi hujan. Gerimis dikit sih. Kalau Cahaya gimana? Kalau gue kebetulan, gue nih sama Thorik teman sekelas, jadi kesini kita bareng. Terus tadi di perjalanan juga agak gerimis ya Rik ya, agak gerimis. Terus habis itu tapi alhamdulillah lancar sih, karena ada Google Maps juga kan, jadi ngebantu kita kesini. Gue juga ternyata tepatnya deket ya. Iya. Gue ngekos samping Polda situ tuh samping Banten, ternyata tinggal belok kanan sini langsung nyampe. Iya. Nah, jadi gimana nih? Hobi kalian punya hobi apa gimana? Dari siapa dulu nih? Boleh Steven dulu, nggak apa-apa. Gue dulu ya, oke. Kalau gue sebelum masuk ke Ikom Untirta ini punya hobi, karena latar belakang gue seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang berjurusan multimedia dulunya. Emang tadinya sih tujuan gue tuh mau ikut masuk jurusan kuliah nih DKV itu ya, tapi karena nggak keterima ya, biasa nyari pelampiasan jurusan yang lain yang mungkin bisa melanjutkan pendidikan ya. Oke, ada ilmu komunikasi kan waktu itu nyari-nyari, ternyata nggak terlalu beda jauh mungkin ya dari sistem pembelajarannya atau tujuan dari jurusan tersebut. Jadi gue milih komunikasi sebagai jurusan gue di Untirta pada tes UTBK beberapa bulan yang lalu, dan ya alhamdulillah keterima di sini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi seenggaknya masih berhubungan lah ya ilmu komunikasi. Kan masih dikit. bisa masuk lah, visual juga. Bisa masuk. Kalau Cahaya sendiri gimana? Ada hobi yang lagi tekuni? Kalau hobi tuh dari dulu gue suka banget nyanyi. Terus kebetulan gue tuh dari SMA anggota debat. Dan gue lagi ngasah keahlian gue nih di debat untuk masuk di UKM debat di Untirta juga kayak gitu. Jadi hobi gue ya udah sih kayak nyanyi. Gue tahu ada debat UKM, ada. Oh, ada EDC namanya. EDC apa tuh? English Debate Club. Oh, jadi debat bahasa Inggris. Iya. Oh, gitu gue belum jelasin hobi gue ya. Baru latar belakang dong. Oke. Coba ya. Kalau hobi sih gue lebih suka ke videografi, foto, editing, kayak gitu-gitu sih yang berkaitan sama multimedia dan sebagainya. Tapi kan mungkin sekarang jarang juga ya karena tugas dan juga yang lainnya. Yang dulu biasanya tuh kita take video, edit, foto-foto, sekarang menulis. Jadi anak komunikasi lebih banyak nulis sumpah. Iya. Jadi lebih banyak berpikir secara logika dan menulis terus dah. Bahasa harus lebih sering diperdalam, kosakata juga kan kayak gitu deh. Ya mungkin karena ilmu komunikasi intensnya di awal mah kayak gitu. Mungkin nanti semester berikutnya ada yang namanya kayak gitu kan. Iya. Jadi tadi saya suka debat gitu kan. Iya.
Saya mau nanya gitu. Saya suka politik gak? Jujur untuk ke ranah politik tuh sedikit tertarik ya, karena belakangan ini kebetulan ada mau pemilu nih, pemilu 2024 capres. Itu gue sedikit ngikutin, kayak ada apa sih something happening di capres ini kayak gitu. Kalau Steven gimana? Apakah tertarik dengan dunia politik gitu? Jujur kalau gue sendiri tuh dari dulu kan kebanyakan kurang tertarik akan sesuatu hal yang mungkin gak terlalu berdampak ke hidup gue. Ngerti gak maksud lu? Kayak gue kalau emang ada suatu topik ataupun kayak topik atau ya pembicaraan di sosial media yang emang sedang hot atau sedang ramai dibincangkan, malah gue emang acuh tak acuh gitu, kayak gak peduli banget gitu. Kayak kalau nggak ada dampaknya ke hidup gue ya gue nggak bakal terlalu memaksakan buat baca atau memahami topik-topik tertentu yang sedang ramai dibincangkan. Tapi karena udah ngelihat umur kita udah segini dan bentar lagi juga bakal jadi salah satu pemberi suara dalam pemilu capres, cawapres dan lainnya ya. Kayaknya gue harus lebih sadar politik sih. Jadi akhir ini lagi sering-sering buat baca-baca kayak calon-calonnya siapa, isu-isunya apa, dari partai mana, koalisi sama mana. Lagi sering sih, lagi mencoba buat memahami juga, karena kan kalau nggak dari kitanya mungkin siapa lagi gitu. Kita juga kan yang memberi suara, gitu sih. Gitu. Ya emang sih harus melakukan hal itu karena kita juga mahasiswa kan. Jadi ya perlu masuk ranah tersebut mau nggak mau ya. Karena saya pernah mendengar kata orang kalau universitas itu miniatur negara gitu. Tadi kita harus mengikuti itu gitu. Iya benar banget. Jadi tadi udah ngomongin tentang dan nyenggol-nyenggol dikit mungkin tentang pemilu 2024. Iya. Mungkin kalian umur kalian dan termasuk saya juga mungkin partisipasinya banyak lah gitu. Yang paling mempengaruhi pemilu 2024 nanti gitu. Iya. Dengan generasi Gen Z, milenial itu saya baca 60% gitu, itu sangat berpengaruh gitu. Jadi sebelum masuk ke situ saya mau mendengar pendapat kalian berdua nih. Kalian kan waktu masih kecil gitu, apa gimana sebelum kalian masuki umur ini gitu, masuki umur yang hakikatnya kalian udah bisa memilih, mempunyai hak gitu kan. Kalian nih melihatnya pemilu tuh sebelum-sebelumnya gimana sih? Apakah kalian pas saat kalian orang tua kalian mencoblos atau gimana? Kalian punya perasaan apa? Pas saat kalian melihat berita pemilu itu kalian punya perasaan apa gitu? Jadi pandangan kalian tentang pemilu itu apa gitu? Boleh dimulai dari Steven, nggak apa-apa. Dari gue dulu nih. Ya. Saya dulu deh. Saya ya udah boleh. Kalau gua setiap pemilu ya, setiap periode tuh gua selalu excited ngeliat orang tua gua kalau kayak mau milih capres cawapres. Gua tuh selalu excited karena pas kayak penasaran gitu, siapa sih nih yang menang gitu kan. Dan setiap keluarga tuh pasti punya calonnya masing-masing kan. Terus gua banget, ya kan? Gua tapi suka ada kayak gini gak sih di keluarga lu pada? Saat orang tua lu misalkan ya, ibu lu milih siapa, bapak lu milih siapa tuh pasti ada cek-cek juga ya. Iya kayak gitu. Udah gue tuh excitednya karena itu. Tapi akhir-akhirnya tuh kayak yang paling mendominasi tuh pasti kepala keluarga kita kan ya. Sosok bapak di sini pasti selalu memaksakan buat ngajak emak gue juga tuh buat milih si itu gitu. Ya. Iya. Ini ada hal menarik di keluarga gue. Jadi waktu itu tuh kakak gue dan sama papa gue tuh beda suara, beda calon lah kayak gitu. Terus papa gue tuh yang sampai kayak, kamu tuh harus milih ini karena visi misinya tuh sesuai gitu buat keluarga kita. Terus kata kakak gue, apa sih pak? Aku juga punya hak untuk memilih, kata kayak gitu. Iya kayak gitu. Itu tuh sih yang bikin gue excited banget pemilu itu. Ya sih emang kayak gue juga sama mungkin. Jadi pas mencoblos itu tuh tiba-tiba abis pulang-pulang udah warna hitam gitu kan kayak gitu. Ada ini itu tinta. Itu kayak ya. Gimana kalau kaos-kaos itu? Iya. Kalau Steven gimana? Ya sama pengalaman. Sih kurang lebih nggak jauh beda sama Cahaya tadi. Waktu dulu tuh sering banget ya kalau ada pemilu atau apa sering datang gitu ke tempat-tempat pemungutan suara, kayak wih ramai banget ya, kayak mereka tuh milih siapa apa gitu, apa yang dilihat sama mereka dari si calon-calon ini. Ya masih ini sih masih kurang peduli juga waktu dulu itu. Tapi ya ngelihat sekarang kita harus lebih banyak peduli soal isu-isu politik dan lain sebagainya. Benar banget. Itu sih ya.
Ya apalagi mungkin pas kita masih kecil belum ada yang namanya mengerti gitu kan. Iya. Tentang Belum sisi terlalu gelap mengerti, gitu ya. segala Iya. macam. Waduh. Mungkin kita ngeliatnya seru gitu kan. Iya. Iya. Tapi pasti ada aja Ya, apalagi politik. Nah. gue kejadian pernah tuh kayaknya. Mungkin itu salah satu cara juga dari si calon apa ya, pemilihan apa sih ketua daerah tuh? DPR, Bukan. DPD. Ya itu aja. Gubernur Lurah, ya? kayak dasar Ya, yang paling oh, dekat ya. sama kita ya, lurah ya, Ya, lurah kepala tuh. desa. Kepala desa paling dekat lah ya. Itu juga kan pemilihannya namanya ya. Ya. Sampai-sampai tuh bapak gue juga diajak lurahnya buat ngajakin si apa namanya warganya buat nyoblos dia dengan mobil dianya itu. Masing-masing yang si lurah nih nyari-nyari warga yang punya mobil buat ngejemputin para ininya, tau nggak? Oh. Yang nyoblosin ya, dijemputin biar gitulah. Ya. Berarti ya pernah melihat lah gitu. Iya. Berapa? Dan itu menurut gue seru banget sih. Makanya Seru gue ya. excited ya. Ya, bagian excitednya tuh menurut Iya. gua pas penghitungannya sih ya. Iya. Deg-degan banget, hari ini tingginya siapa, besok beda lagi. Terus kalian nih kalau misalkan nanti mencoblos gitu, kalian nih ingin pemimpin yang seperti apa sih dalam bayangan kalian gitu? Di samping udah adanya baca pres segala macam, kalian inginnya seperti apa pemimpinnya? Yang kira-kira gimana dah buat negara atau buat kalian ngelihatnya biar lebih kagum gitu. Oke. Kalau gue tuh pengen pemimpin yang bisa mensuarakan keinginan anak muda. Karena yang bisa kita lihat sendiri ya, untuk capres pemilu 2024 itu didominasi oleh Gen Z sama millennials. Dimana pasti banyak sekali keinginan yang baik dari anak muda untuk negara ini. Jadi kriteria gue untuk pemimpin tahun depan dan 5 tahun ke depan yang bisa mensuarakan keinginan anak-anak muda. Oh iya, Jadi- bener banget sih. jadi Suara maunya- anak muda juga perlu banget dalam pemilu kali ini karena sesuai data yang diberikan ya Iya. sama apa? Sama KPU. KPU dan juga badan apa tuh? Pokoknya itu deh. Iya. Rata-rata dari sekian persen, 60% ya? Iya, 60%. Pemilihnya itu dari Gen Z ya? Gen Z Generasi sama kita. milenial, anak Milenial. muda lah pokoknya. Yang 17 mana- sampai 30 tahun gitu. Oh iya benar. Mungkin dari mereka juga sama kayak kita ya, pertama kali dalam memberikan suara. Mungkin untuk gua sendiri ya, calon dari pemimpin bangsa yang gua harapin itu gak jauh beda dari Cahya. Ya mungkin yang pertama ya harus dapat dipercaya sih dari Iya, semua tanggung jawab yang diberikan kepada dia ketika kita sudah milih dia. Karena memimpin sebuah negara itu mungkin Susah nggak gampang banget, sih ya, nggak susah banget. gampang. Kepala Gampang. desa aja tuh nggak gampang gitu Iya. ngatur desanya. Ini Iya. lagi negara, apalagi Iya. Indonesia yang gila pulaunya banyak banget, gak pemerataannya paling susah juga sih. Iya. Jadi jangan nilai lah gitu ya, jangan maksudnya kalau emang punya pemimpin yang seperti itu jangan dari luar doang kan, kita nggak tahu perjuangan seperti apa mungkin. Tapi setiap orang, setiap rakyat di Indonesia pasti mengharapkan pemimpinnya tuh yang baik untuk negaranya. Iya Gitu. sih. Pasti. Baik maupun negara atau gimana, kalian pun kalau misalkan di kelas atau gimana pasti memerlukan ketua Iya, yang dapat mengayomi bener-bener, kan. bener banget. Jadi sudah tadi menyinggung tentang milenial ya. Tapi apakah menurut kalian haruskah presiden yang sekarang nih yang bakal jadi presiden nanti, apakah harus membawa yang namanya ekonomi kreatif atau digital segala macam? Jadi atau mereka ini harus menyelesaikan masalah-masalah dulu gitu, yang sebelum-sebelumnya gimana menurut kalian? Menurut gue ya, kita harus punya prinsip hidup tuh move on. Jadi kayak harus melihat ke depan. Emang banyak masalah di belakang, tapi kita harus ngelihat dulu nih plan-plan kita ke depannya kayak gimana. Terus habis gitu setelah selesai kita bikin plan, kita lihat ke belakang, oh ada masalah yang harus gue selesai nih, kayak gitu sih menurut gue. Gue kalau ada yang belum diselesaikan sih ganggu pikiran sih kayaknya. Bener banget sih. Yes, pasti. Tapi kita tuh harus punya plan juga gak sih ke depannya. Tapi ya lebih baik sih diselesaikan dulu. Ketika gue yang ini udah selesai, gue bisa lebih fokus ke tujuan gue yang lainnya. Iya benar. Iya benar. Boleh ada dua pendapat ya. Jadi kalau Steven mungkin maunya presiden menyelesaikan masalah yang lebih dahulu gitu kan. Dan kalau saya mungkin Kita harus- kenapa enggak yang iya. sekarang aja Iya. dulu dijalanin gitu, baru yang dulunya gitu. Sesuai situasi dan kondisi juga sih. Kalau yang memungkinkan ya, kalau yang memungkinkan yang
dahulu dulu, baru yang mendatang ya silahkan. Terus gimana situasinya aja sih, situasinya. Iya. Kayak gitu. Ya. Lalu kan sekarang ya udah ke-spill lah sedikit ya. Aduh, Orang-orang bahaya. yang bakal naik nih. Kayak tadi kalian udah saya tanyakan tentang calon pemimpin kalian nih seperti apa, yang kira-kira dalam diri kalian sendiri dulu aja ya. Tadi apakah ada gitu atau menurut kalian bakal ini yang udah nama-nama lagi naik nih? Iya. Apakah udah ada yang menurut kalian apa ya, kira-kira gimana sih sekarang baca presnya, apakah ada yang cocok apa enggak? Cuman gak usah sebut nama, nggak apa-apa. Gak usah sebut nama. Iya. Gila, keren-keren banget sih tapi baca pres tahun depan ya. Pemilu untuk 2024. Banget dilihat dari koalisi partainya Iya, bener. juga benar Iya. banget sih. Menurut gue untuk baca pres tahun depan tuh keren-keren, dan kayak karena mereka tahu nih suara-suara tuh didominasi oleh gen milenial dan Gen Z, makanya mereka memanfaatkan sosial media. Iya, cara berpolitik Iya. mereka juga berubah karena Iya. dari kitanya yang harus seperti apa, mereka juga harus menyesuaikan dari kita ya. Ya. Jadi- Sebenarnya itu langkah yang bagus sih. Iya benar. Dengan aktifnya mereka di sosial media, gue sering lihat tuh, sering banget balesin komen-komen iya, apalagi benar. di Twitter ya, di Twitter atau di apa tuh. Bahkan adminnya itu sering banget ngebalesin ya, Iya. di tweet atau gimana, Karena komen di mana. Kalau zaman sekarangnya dibilang caper, cari perhatian Oh, mereka iya. tuh kayak gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu langkah yang baik karena bisa menarik perhatian gen-gen milenial dan Gen Z ini kayak gitu. Iya. Jadi gitu untuk kalian. Lumayan lah ya Oke lah. Oke. untuk menarik perhatian Iya. kita seperti generasi kita sekarang. Ya emang mungkin generasi kita dibilangnya serada sulit sih ya untuk diambil hatinya, Iya. susah bener. gampang. Iya, gitu. benar banget. Karena mungkin makin banyak orang-orang pinter gitu Iya. kan di generasi kita ini, jadi semakin apa namanya, banyak lah gitu, susah untuk dibujuknya dengan cara-cara yang gampangan gitu lah ibaratnya. Jadi kebanyakan dari mereka Iya. tuh kayak nggak peduli dan asal coblos aja gitu. Iya. Atau kayak gini, ya elah gue punya duit, coblos gue aja kayak gitu. Sekarang mah kan udah nggak bisa kayak gitu Iya, gitu sekarang kan, udah nggak bisa kayak ibaratnya. Jadi mungkin orang Gen Z sekarang nih, masih generasi kita nih udah kritis lah gitu Iya, ibaratnya benar kan. banget. Harus. Ya. Terus kalau misalkan ini ya, kita masih membahas tentang pemimpin, kalian nih sebenarnya pendapat kalian gitu tentang seorang pemimpin yang ibaratnya jago ngomong untuk membujuk hati orang-orang gitu, ibaratnya memberikan motivasi ke orang atau segala macam, tapi untuk dilihat aksi nyatanya tuh mungkin agak tidak terlihat gitu. Dan satu lagi ada seorang pemimpin yang ibaratnya kita bisa bilang tadi kebalikannya, dia ngomongnya sedikit atau gimana, dia tidak banyak bicara gitu, tapi aksi yang dilakukan tuh selalu apa namanya, dia lakukan gitu. Tapi ini untuk yang terakhir tadi, dia ini tidak bisa yang namanya mengajak orang lain lah gitu, tapi dia menarik orang dengan aksi dia gitu. Oke. Ya, jadi ibaratnya yang satu dengan omongan dia menariknya, yang satu dengan aksi dia gitu. Jadi menurut kalian gimana? Menurut gua, yang namanya mengajak tuh harus dengan omongan ya. Iya. Harus dengan berbicara gitu. Dan dengan berbicara pun gak bisa dengan berbicara aja gitu, harus ada aksinya juga. Jadi menurut gua pemimpin tuh harus memiliki dua skill tersebut gitu. Iya gak sih Steven? Iya bener banget. Dan juga kalau dari gue ya, kalau aksinya udah benar, dan juga dilihat banyak orang, dia juga mungkin nggak perlu yang skill yang pertama. Dengan adanya hal itu, aksinya yang dilihat dan baik untuk masyarakat umum, masyarakat lah ya, pasti udah tersebar kemana-mana dari mulut ke mulut. Gak usah Iya, lagi dia ngomong depan umum dan lain sebagainya. Kalau aksinya udah bagus, Benar. satu hal itu bisa nutupin yang lainnya sih kalau menurut gua. Jadi kalian lebih milih keduanya ya. Iya, namanya walaupun emang di dunia ini gak ada yang sempurna Iya, ya, tapi ya kita mengharapkan pemimpin yang seperti itu. Tapi kalian pernah gitu nemu pemimpin yang kayak itu, nggak usah jauh-jauh negara gitu, misalnya dari lingkup kecil gitu. Kalian pernah merasakan atau kalian pernah merasakan menjadi pemimpin tersebut kayak gitu? Pernah nggak kalian merasakannya? Kalau dari gue sih kayaknya ada beberapa ya, waktu dulu, tapi kadang dari diri gue sendiri dulu tuh sering banget
pengen jadi pemimpin. Kenapa? Gue suka punya pemikiran kayak gini, coy. Kalau bukan gue yang memimpin, siapa lagi gitu? Suka nggak ada yang bersuara. Kadang gue juga sering kan ya waktu dulu sebagai di SMP ketua OSIS, walaupun di jenjang berikutnya gue sempet ditawarin sih jadi ketua OSIS, tapi gue apa ya mencoba buat menikmati masa-masa sekolah gue, jadi gue nggak mencoba buat jadi ketua lagi waktu itu. Karena apa? Karena gue udah ngelihat ada yang lebih baik dari gue. Kalau gue nggak ngelihat ada yang lebih baik dari gue, mohon maaf, gue mungkin bergerak untuk mencalonkan diri. Tapi kalau gue ngelihat orang ini better dari gue, lebih baik dari gue bakal diam dan memberikan suara gue buat dia, kayak gitu. Itu sih kalau gue. Jadi kalau lo mungkin ngelihat orangnya, kalau lo mau naik, cuman ada orang lebih bagus dari lo mundur gitu. Iya, karena ya gue ngerasa dia lebih baik dari gue, dia lebih bisa dari gue, mungkin dia juga lebih baik dari gue gitu ya. Iya. Tapi lo nggak pernah ada perasaan untuk mencoba melawan itu, kan itu sebuah challenge gitu. Challenge ya. Kalau dari gue sendiri sih, untuk memimpin itu nggak ada sebuah tantangan atau challenge kalau misalkan ada orang lain yang ingin memimpin juga. Kalau gue ya beda, mungkin kalau pandangan dari orang lain, mereka mungkin punya ideologinya masing-masing. Kalau emang itu harus mereka aja, kalau dia aja yang harus memimpin dalam suatu kelompok atau organisasi. Kalau gue sih, kalau ada orang yang lebih pantas ataupun better dari gue, ya gue bakal mundur. Karena apa ya, nambah kerjaan juga. Biasanya kalau gue menjadi seorang pemimpin, pasti gue juga orangnya nggak mau diem, bakal ngerjain kerjaan orang lain juga. Jadi gue kadang suka mikir gitu, gue jadi pemimpin, gue jadi ketua dalam suatu hal, pasti gue ntar ngerjain yang lain juga. Jadi kayak multitasking jadinya. Gue mimpin apa kagak nih jadinya? Gue cuma mimpin nggak di sini? Kalau gue cuma mimpin, lu jangan nagih-nagih gue buat ngerjain hal ini dong, kata gue. Ya, hal itu juga sih yang bikin gue buat gak terlalu maksain diri gue akhir ini buat dalam memimpin sesuatu gitu. Itu aja. Jadi terkadang kayak lo takut untuk mengerjakan semuanya gitu ya nanti ujung-ujungnya. Apa ya, komunikasi sama diri sendiri itu penting. Karena lu jangan terlalu buat diri lu merasa capek atau gimana. Kita keluar dari topik nih, lanjut ya. Oh iya, lanjut aja boleh. Iya. Kalau saya gimana? Gue pasti udah nemu. Papa gue sendiri. Papa gue tuh manis banget omongannya. Dan aksinya juga mantep banget. Kayak effortnya tuh ada lah dalam keluarga. Jadi ya jelas gue udah pernah ketemu dengan pemimpin yang seperti itu gitu. Jadi emang seorang ayah tuh bagi sebagian orang ya yang merasakan itu mungkin salah satu pemimpin lah pertama kali dalam hidupnya gitu kan. Bener. Merasakan punya pemimpin yang benar-benar kompeten dan segala macam gitu kan. Oke, kita balik deh ke pemilu dah. Rada keluar kan. Jadi mungkin tadi sudah disinggung kalau kita ini generasi yang sangat penting lah gitu kan. Bener. Untuk sekarang karena sudah banyak di Indonesia gitu generasi kita nih, mungkin kalau di kaum milenial tadi seperti kata lo udah 60-an persen ya. Jadi gue mau nanya deh kalian gitu, sebenarnya Gen Z ini nih buat pemilu 24 nih pentingnya nih untuk selain apa gimana pentingnya tuh gimana gitu lah ibaratnya. Ya jelas penting lah, suara kita ini penting banget. Kadang dari segelintir kita tuh nggak peduli ya sama apa yang akan mereka pilih nanti di umur mereka sekarang. Karena mereka mikirnya walaupun gue pilih calon ini ataupun calon ini A, B, C, hasilnya akan tetap sama, keberadaannya akan tetap sama, nggak akan merubah apa-apa. Itu karena kita termakan dari kampanye politik dari calon-calon tersebut juga sih. Kalau mereka kalau kita sendiri ngubah pandangan kita terhadap kampanye mereka juga bakal ngerubah cara kampanye mereka ya. Karena ketika kita semua sadar cara berkampanye mereka yang kuno atau kayak gimana, dari diri kitanya juga, mereka juga akan merubah dari sikap diri mereka sendiri dengan merubah apapun itu yang sedang menjadi isu politik yang hangat. Jadi kalau kita nggak sadar akan isu-isu yang sedang hangat dibincangkan, entah itu berkaitan dengan calon-calon dari pemilu yang akan datang, mereka juga ya mungkin akan melakukan hal yang sama sebelum-sebelumnya gitu ya, kayak tahun-tahun sebelumnya. Jadi sadar politik di usia remaja kayak kita gini ya, di usia-usia yang akan melakukan pemilihan ya, menurut gue penting banget, suara kita penting banget karena ini juga adalah
kepentingan bangsa kita ya, karena bangsa kita ada kita juga di dalamnya, yang mungkin ya emang bukan mungkin sih, emang kita juga menjadi tanggung jawab dia gitu. Apa suara kita kasih ke dia, berarti dia harus bertanggung jawab atas apa yang kita pilih untuk dia. Dia harus bisa memimpin dengan baik, bagaimana ke depannya, nggak korupsi atau apalah. Amanah dengan semua yang kita berikan lah suara kita gitu. Kalau saya gimana? Kalau gue satu suara sama Steven sih. Maksudnya suara kita tuh yang emang dominan untuk Capres 2024 ini, pemilu 2024 ini, dimana pasti tanggung jawab kita untuk memilih pemimpin itu tuh dipertanggungjawabkan gitu. Iya. Misalnya kayak gini, lu lagi ngapain sih milih dia? Misalnya yang kita pilih tuh menang gitu ya. Lu ngapain sih milih dia? Dia jadi kayak gini kan mimpinnya kayak gitu. Terus habis itu kalau misalnya emang kayak yang kita pilih tuh emang bener tepat gitu ya, yang bisa memimpin dengan baik, itu juga kan dampak positifnya buat kita yang milih gitu. Kita sebagai suara dominan untuk pemilu 2024 nanti kayak gitu. Jadi kita harus melek lah politik ya, Iya, karena emang generasi kita nih sepenting itu kan dalam berpolitik ini, apalagi dalam pemilu yang ibaratnya kita udah dominan lah di situ dan mayoritas lah. Iya benar. Iya, 60% tuh gak kecil berarti ya. Iya. Sisanya Cuman itu 80%. 60% tuh digabungkan dengan milenial. Milenial ya. betul. Kalau setahu gue baca sekitar Gen Z doang ya ada 26%-an gitu. Itu sama sih, itu udah lumayan. Ya mungkin tadi kan Berpengaruh lah ya. ya berpengaruh banget gitu buat kita sekarang. Apalagi tadi seperti tadi yang mempertanggungjawabkan pemimpin tuh bukan hanya pemimpinnya nanti gitu kan. Iya. Tapi kita juga, semua, iya. kita semua mempertanggungjawabkan. Karena kita yang ngasih suaranya ke dia. Iya. Kayak gitu. Jadi Rata-rata usia berarti ya? Usia anak-anak SMA atau itu berapa sih? Ada Itu yang 18? 17 sampai Berarti 17 sudah berhak memilih kan? Kelahiran. Iya, iya. 18 sampai 17. 17 ya kalau dapat 17. KTP tuh 17. Ya, 17. Oh. Jadi Berarti mereka juga bakal memilih nantinya ya? Iya. kelahiran 2005 2004 ya. 2006 cuma beberapa orang doang, Iya. beberapa bulan doang. Berarti- yang pasti itu 2005, 4, Iya. 3, 2, 1 sana. Hal ini juga mungkin harus lebih ditekankan di pendidikan ya kayaknya. Iya. Ya nggak sih menurut lu? Iya. Sebenarnya emang sih kalau menurut gua untuk politik sendiri itu ya emang harus di setiap pendidikan itu kan. Harus ada lah gitu. Karena politik itu adalah makanan sehari-hari, kita juga Nah, berpolitik sama diri iya. kita sendiri sih ya. Karena gue juga suka kaget kan, apalagi gue juga bisa bilang maba lah gitu, mahasiswa baru gitu. Jadi pas gue masuk ke yang kata miniatur negara ini, universitas ini, Iya. gue kaget ternyata ada yang namanya ada sebelah sini, ada si kiri, si kanan. Iya, benar. Itu bener kayak wah hampir aja nih gitu kan. Aduh hampir, untung ada orang yang memberitahu gue tentang hal segala macam hal gitu. Jadi akhirnya gue tidak terjumus situ dan gue lebih berhati-hatilah gitu, karena emang berpolitik tuh sengeri itulah gitu kan. Jadi makanya jangan jadi harus belajar, bener banyak belajar lah kita sebagai mahasiswa untuk berpolitik kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Iya. Atau Gak mau kerasa lanjut? ya, gak Iya. kerasa. Lanjutin aja sih. Lanjut boleh. Jadi gimana bilang ya? Kalian ada keinginan jadi presiden gak sih? Waduh. Presiden ya. Iya. Atau pemimpin suatu daerah gitu. Kan pemilu tuh nggak segan-segan hanya untuk pilihan presiden kan, gubernur, bupati, dan mungkin tadi lurah atau wali kota segala macam itu kan ada milunya sendiri. Kalau gua tuh tertarik dengan politik tapi tidak tertarik untuk masuk ke dunia politik kayak gitu. Jadi kayak misalnya untuk sekedar baca atau kayak mempelajari politik itu gua tertarik, tapi kalau misalnya untuk menjadi anggota di politik itu gua nggak tertarik. Karena gua tahu bukan tahu sih. Kayak resikonya tuh besar gitu loh. Jadi Tanggung jawab yang dipikul besar ya. iya bener banget. Jadi gua sih no. Kalau Steven? Sama sih kayaknya. Gua apa ya? Emang sih kehidupan ini cuma sekali ya. Jadi orang yang penting ataupun berbeda ya dari orang lain mungkin adalah kesempatan yang nggak mungkin harus disia-siain ya. Entah itu kita jadi seorang yang penting banget di negara seperti presiden. Gak pernah sih
terpikir di diri gue dari kecil sebuah cita-cita menjadi seorang presiden tuh. Kenapa ya? Karena tanggung jawab yang besar juga. Tapi presiden semua semua kita nih ya, generasi kita berarti bakal ada juga sih jadi presiden. Jadi buntu sih pemimpin itu. Jadi kemungkinan kita nggak ada yang jadi nggak mau jadi presiden. Pasti butuh seorang presiden. Dan juga ya gitu deh. Kalau dari gue enggak sih. Udah nggak mau ya. Enggak. Kalau kita takut dikritik gitu. Iya, sebenarnya bukan anti kritik ya, cuman ya berat lah. Enggak. Kok gue ngeliatin ini mulu ya, kayak bagus. Ya, bagus banget logonya. Jadi tadi ya lanjut lah ya, jangan terekspos sama ini. Jadi tadi kalian udah mau jadi presiden. Ya sih emang pemimpin tuh bukan hanya presiden kan. Yep. Iya. Ya kita juga pemimpin dari diri kita sendiri. Iya, ya. pasti. Dasar banget lah dari dasarnya buat itu kita memimpin buat diri kita sendiri. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Mau ngapain? Nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja. Jadi balik untuk sahabat Banten Podcast, kesimpulannya dari bincang-bincang kali ini mungkin emang generasi milenial dan generasi Gen Z ya bisa dibilang mungkin sangat berperan penting gitu dalam pemilu kali ini karena memiliki suara terbanyak dari mayoritas penduduk Indonesia sekitar 60% jika digabungkan, dan untuk Gen Z-nya saja sekitar 20%. Jadi untuk Gen Z di luar sana marilah untuk melek politik karena politik itu sangatlah penting, apalagi untuk pemilu nanti kita tidak boleh asal memilih pemimpin karena pemimpin itu yang bakal bertanggung jawab untuk negara kita nantinya. Jadi jangan lupa untuk semuanya banyak-banyak belajar tentang politik, dan apalagi untuk baca pres nanti lihat kehidupannya gimana dan ada masalah apa, jangan langsung asal mencoblos. Gitu aja mungkin itu kesimpulan dari bincang-bincang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.